selama 1 tahun itu kentang terus gitu. Ada yang selama 1 tahun itu rotasi. Ada juga yang malah kadang selama 1 tahun itu kentang cuma 2 kali, terus yang satu kali tanam itu nggak ditanami Pak. Resikonya sangat tinggi kalau tidak dirotasi, terutama OPT-nya kan. Pernah menyarankan, memberi edukasi ke petani bahwa ini harus dirotasi dan sebagainya. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Apa pernah menyarankan sebagai petugas loh dia, petugas menyarankan petani yang sepanjang tahun itu, karena menurut informasi dari Pak Agus tadi resikonya sangat tinggi kalau tidak dirotasi, terutama OPT-nya kan. Pernah menyarankan, memberi edukasi ke petani bahwa ini harus dirotasi dan sebagainya. Untuk edukasi sering Pak, tapi dikarenakan emang petani itu luasan lahannya. Luasan lahannya itu sangat banyak, makanya petani lebih seringnya ke kentang Pak. Berarti satu macam komoditas gitu ya, betul, yang merawat ya cuma satu jenis gitu ya. Gitu. Oke. Ya. Terus kembali lagi ke Pak Agus ya. Sebagai tokoh senior, kemudian juga kan ada Banjarnegara ada asosiasi petani kentang ya Pak. Jadi kan juga di situ kan yang juga dituakan karena pengalaman itu. Dari total luasannya Pak Agus itu 3-4 hektar itu kan ada terus kentang walaupun rotasi ya Pak ya. Betul. Nah itu yang saya tanyakan Pak, karena ini kan kita bicara kentang. Sekarang enaknya tanam kentang itu apa dibanding komoditas yang lain menurut Pak Agus? Yang jelas di keuntungan dan kestabilan harganya itu. Itu tadi ya berarti alasannya. Jadi peluangnya masih banyak, dan kentang itu kan saya selama sepanjang saya bertani itu ya paling berapa kali lah, maksudnya mengalami kentang itu enggak begitu laku. Tapi tidak seperti yang komoditas lain. Masih bisa diandalkan. Oke. Dan tadi erat hubungannya tadi sama Mas Teguh yang orang nggak nanam pas musim hujan dan sebagainya. Karena kadang tanahnya itu mungkin pas musim hujan nggak berentang di dataran yang rendah banget. Jadi dia terkena, nggak mungkin dia laju. Atau di daerah yang agak tinggi yang susah airnya pas musim kemarau kan nggak mungkin nanam. Betul. Dan diusahakan airnya susah itu. Jadi kenapa seperti itu ya seperti ini. Oke, saya ke Pak Agus lagi, nyambung yang tadi pertanyaan saya mengenai rotasi, kemudian yang ke Mas Teguh tadi kenapa kok tidak bisa sepanjang tahun, karena memang alasan tertentu ya Pak ya. Terus enaknya tadi kentang itu pertimbangannya harganya banyak stabil. Kemudian yang saya tanyakan ini kebalikannya Pak Agus, nanti boleh ditambahin Mas Teguh deh. Sekarang kan semua tanaman, baik horti, tanaman pangan dan lain sebagainya, itu kan namanya makhluk hidup ya Pak Agus. Itu pasti kan punya resiko, punya apa istilahnya pantangan kan. Terus kalau kentang sendiri Pak, itu tantangan utamanya atau yang ditakuti petani itu apa? Kalau kentang itu di cuaca. Cuaca malah. Cuaca. Ya? Bukan OPT-nya ya? Bukan. Kalau OPT kan mungkin bisa kita upayakan. Mungkin yang preventif, mungkin pencegahan, dan itu bisa kita kendalikan. Ketika kita mau usahakan, mungkin ketika cuaca maksudnya musim mau hujan itu mungkin cari tanah yang agak miring, terus ke timur, kemudian agak kurang naungannya nggak ada, itu kan harus dipilih. Ya. Tapi yang memang paling ekstrim kan di cuaca ekstrim, terutama ketika angin. Itu sudah nggak bisa tertolerir. Tapi kalau lain-lain bisa kita upayakan lah. Dalam arti pengendalian OPT atau hama penyakit bisa kita kendalikan. Cuma resikonya itu di terutama angin. Di cuaca berarti. Kalau alam ya. Kendala alam. Tapi kalau mungkin lainnya itu bisa kita usahakan. Untuk musim kemarau tanahnya milik yang ada airnya. Oke Pak, ini nyambung pertanyaan saya. Kalau di luar kendala alam, itu yang antara mungkin hama atau penyakit yang paling petani takut sama kentang itu yang apa Pak? Kalau musim hujan penyakit apa terutama? Terutama Phytophthora. Nah, tapi kalau kemarau? Kemarau biasanya di hamanya ya. Penghisap trip gitu. Trip itu ya. Walaupun serangan
penyakitnya di alternaria biasanya. Oh. Nah kalau di musim hujan yang ekstrim itu kadang kita nyemprotnya bisa intervalnya 2 hari sekali atau sedikit. Layu-layu gitu enggak begitu banyak ya Pak? Layu itu kita sudah mengedukasi berapa tahun terakhir itu penggunaan agen hayati. Alhamdulillah layu di daerah sini sudah jarang lah orang bilang. Iya benar. Jadi kita lihat tadi nah maksudnya sudah kita upayakan. Kalau tanahnya memang endemis layu, tanamnya di musim kemarau harusnya. Bisa kita upayakan. Alternatifnya seperti itu. Nah, walaupun kita sambil ya, Pak. sambil kita upayakan menggunakan agen hayati atau rumah, tapi alhamdulillah dalam beberapa tahun yang terakhir mungkin memang kan kita punya grup juga di Facebook itu saling memberi informasi. Ternyata orang yang bertanya penanggulangan kayak NSK dengan layu itu turun drastis. Dulu pas ngomongkan itu tahun 2012 kalau sampai 18 lah itu masih, tapi sekarang karena saya juga berusaha ini sih, kalau kita meningkatkan produksi atau mempertahankan produksi dengan memperbaiki tanah itu terlalu lama, itu nggak mungkin karena tanahnya itu tanah nggak bisa perluas ganti nggak mungkin kan, luas nggak mungkin, kalau tambah kecil mungkin nah iya kan. Sekarang kan kita tahu semua tanah pertanian itu semakin tahun itu kan ada dibuat ruko, ada dibuat apa, wisata, SPBU apa, banyak kan? Nah, kan nggak mungkin. Betul. Nah, makanya saya gini. Jadi kenapa saya terjun di benih? Itu. Ini cerita kronologinya ya. Jadi ketika saya amati, saya telusuri dengan teman-teman di daerah sini, itu kenapa penurunan produktivitasnya tinggi? Itu salah satunya kan tetap di tanah. Ya, Daya dukung tanah menurun. Kedua, bibit. Benihnya ya. Benih tidak organik. Nah, kenapa saya cenderung ke benih? Kan di tanah kan lama prosesnya. Untuk recovery-nya. Betul. Nah, kenapa dari ketika ditanam ya Pak? Jadi selain cuaca dan sebagainya, ternyata dua ini yang menjadi masalah. Itu mungkin di semua wilayah lah. Nah, kalau memperbaiki tanah kan lama. Kita ganti tanah nggak mungkin. Berarti ya Pak ya, secara tidak langsung itu pemilihan atau penggunaan varietas itu penting sekali. Penting. Jadi varietas semakin generasi semakin tinggi, itu ternyata dia bisa produksinya tetap, hama penyakitnya tetap turun, dan perawatannya lebih gampang. Nah, sambil kita memperbaiki tanah dengan agen hayati. Benar. Berarti gitu ya Mas. Berarti kalau dari sisi marketing atau sebagai petugas lapangan itu memang yang sering petani gagal selain cuaca, selain hama penyakit itu salah milih benih itu tadi. Oke. Kalau salah di awal malah bisa gagal total ya Pak ya. Karena secara hitungan itu benih itu porsinya dengan persentase BIP yang itu lain 30%. Benihnya sendiri ya. Berarti pengaruh benihnya varietas ini tadi 30% ya. Biayanya. Jadi kalau ketika kita sudah salah benih ya sudah berarti rugi 30% dulu. Itu di awal itu. Belum yang lain-lain. Gitu. Berarti ya kembali Mas, berarti mudah-mudahan para petani, terutama petani kentang ya yang mendengar obrolan kita itu mengerti bahwa pemilihan varietas salah satu untuk apa ya, kunci untuk sukses ya Pak. Betul, berhasil itu berhasilnya itu. Kalau dari sisi ini Pak, dari sisi pasca panen, sekarang yang saya tanyakan pasca panen. Itu tadi kan secara apa ya Pak, secara budidaya, perawatan dan sebagainya. Ini agak mengerucut ini Pak ke pasca panen itu secara pasar Pak. Secara pasar itu prospek kentang ini bagaimana menurut Pak Agus? Kalau pasar kentang itu sangat luas. Jadi ya karena kentang itu kan memang hanya tumbuh di dataran tinggi. Dan di Indonesia dataran tinggi cuma berapa sih? Berarti ke depan berarti sangat prospek ya Pak? Jawab prospek sekali. Untuk membudidayakan kentang ini sendiri ya? Betul, jadi dan kentang itu kan siklus bisnisnya atau ekosistem bisnisnya kan banyak banget di situ yang terlibat. Karena padat modal gitu. Jadi potensinya tinggi. Mungkin kalau pasca panennya sayurnya itu juga tidak terbatas. Dan kentang itu kan bisa disimpan. Bisa ya? Disimpan gitu. Masih lama lah, daya simpan dijual itu lama. Sepengetahuan ya, pengalaman Pak Agus itu kentang paling lama tahan simpan sampai berapa hari? Kalau tahan simpan ketika dia maksudnya kalau di suhu yang normal, kemudian suhu ruangan lah ya. Kemudian dia itu
memang sehat itu sampai tumbuh 4 bulan Bisa ya. bisa. Tapi itu di varietas tertentu atau semua? Kena sayur, kita semua kena. Kena sayur Ya, ya. dan itu kena dari daerah yang sini. Tapi kan daerah lain kadang berapa itu nggak tahan karena Oke. karena mungkin kandungan tanahnya yang Beda. beda gitu. Masih hubungannya pasca panen nih. Ya. Nah, nanti giliran habis ini Mas Teguh daripada Gurjuna gitu. Saya takut khawatirnya Ngantuk ya? Malah jatuh. Atau mungkin kelaparan belum makan. Iya, terus nanti makan Makan asbak boleh. Nah, masih hubungannya dengan pasca panen lah. Dari tadi kan prospek pasarnya bagus karena memang untuk daerah menanam kentang itu tidak semua daerah bisa. Terus umumnya di sini Pak, di daerah Pak Agus ini dijualnya kemana? Atau maksud saya sudah ada pakolnya sendiri datang atau punya kayak apa serikat sendiri atau tempat sendiri atau bagaimana Pak? Kalau benar rata-rata kita ada dagang di sini. Oh ada berarti. Dagang. Jadi di sini kentang itu rata-rata keluar daerah. Malah dikirim keluar daerah. daerah sini. Mungkin ke Jakarta, Surabaya, Bali, Kalimantan. Oh. Itu memang kentang ini memang Daerah katakanlah lokasi. simpan itu. Betul. Jadi dan permintaan di sana mesti kentang Dieng itu berbeda. Kentang Dieng. Ya kentang Dieng. Udah bisa bilang ya ketan Dieng. Kentang Bukan Dieng. kentang yang Gitu. lain Memang gitu ya. brandnya sudah mengakar di konsumen dan memang secara kenyataan ketika dibandingkan dengan daerah lain memang berbeda. Ya, ya, ya. Jadi memang sudah dalam arti yaitu memang keunggulan di sini seperti itu. Ya karena itu tadi karena kulitnya tebal, kemudian Kuning, kuning ulet dan sebagainya. Itu berarti kan bisa kirim jarak jauh. Jarak jauh, Ya, betul. itu sampai di sana pun ya resiko untuk gembuknya itu busuknya kan Rendah. sangat minim gitu Pak. Betul. Masuk akal juga Pak. Jadi ada apa ya? Konsumen itu sudah bisa memilih sekarang. Tidak hanya sebatas mengkonsumsi, tapi sudah bisa bilang ini. Ya. Nah, Dieng lah. Betul, Itu betul. bagaimana karena memang ada keistimewaan tersendiri. Oke, sekarang tadi saya sudah agak disinggung Pak Agus tadi ada kentangnya Bisina. Ini giliran Mas Teguh. Ini saya dengar Bisi itu kan juga mengeluarkan varietas kentang yang baru, unggulan juga, yang katanya juga itu varietas yang memang bagus seperti yang disampaikan Pak Teguh, Pak Agus tadi. Nah, itu varietasnya apa, Pak? Mas? Varietasnya yang namanya granula LBC sama Titan, Pak. Granula LBC sama Titan. Oh, berarti granula itu tidak hanya di biji saja Pak ya? Betul, karena memang jadi granula itu kan indukannya kita mengambil dari Banisa. Oh. Kalau yang punya bisi memang Titan. Satu lagi mungkin yang ini salah satu kena merah jadi tapi memang terbatas. Oke. Tapi yang sudah keluar secara komersil dua itu. Itu ya berarti granula L-nya bisi sama Titan tadi. Ya. Oh. Ini kalau yang dibilang Mas Teguh tadi, Pak Agus pernah coba tanam atau pernah tanam malah sudah panen atau malah pernah tanam berulang-ulang atau bagaimana? Saya dapat tanam berulang-ulang. Jadi saya menanam benih bisi itu dari tahun 2019 Sudah kenal yang granula L-nya bisi? bisi itu prekom dulu dari kenolnya dan Oke. dulu pas pun di lokasi juga saya termasuk sama gradernya Pak Ganang juga Oke, pernah iya, trial di iya, sini iya, juga. iya. Jadi Sudah sering membuktikan ya Pak? bukan. Jadi Oke. maksudnya dalam arti walaupun sama-sama varietas granula L, tapi kan tetap berbeda karena quality kontrolnya Nah. berlapis. Kalau dari sisi performa Pak, ini si granula L-nya bisi sama Titan tadi, terutama granula L bisi lah yang banyak di sini ya. Karena menurut informasi kalau saya nggak salah dengar ya Pak ya, granula L-nya bisi ini bisa di semua lini dibanding yang Titan tadi, atau bagaimana Pak? Jadi kalau granula L memang dia adaptif di semua ketinggian dan semua tempat yang Oke. bisa ditanam kentang. Oke. Dan dia tuh memang ya varietas yang sudah lama sih sebenarnya dan produksinya stabil memang. Oke. Terus umbinya bulat, kemudian kulitnya juga tebal. Kalau performanya sendiri Pak? Kalau performanya dia tetap bagus karena ditanam sebagian petani besar, petani terkabutnya itu rata granula L. Nah kalau bedanya dengan Titan memang speknya berbeda. Dan Titan itu memang tujuan di
dibandingkan kan dia tahan fitoptora sebenarnya. Oh. Jadi kalau itu dibutuhkan dataran tinggi mestinya. Atau iya gimana? sebenarnya dataran rendah sebenarnya bisa, cuma milih tanah. Ya. Jadi kalau paling bagus Harus ada apa ya? Apa tempatnya ya? jadi pilih jadi karena biasanya kalau tahan fitoptora itu kulitnya agak tipis biasanya. Jadi milih tahan gitu kalau misalnya. Tapi yang paling performa yang paling bagus Titan itu di ketinggian 1700-an. Itu memang dia itu bagus performanya. Rajanya bisa mungkin ya liternya mungkin ya. Jadi dibanding dengan produksinya tinggi. Di sini juga sebenarnya dataran rendah tinggi, cuma resikonya banyak resikonya gitu kalau nggak beda. Jadi rekomendasi saya tetap di dataran tinggi. Berarti harus dibedakan ya Mas Teguh ya. Jadi kalau nggak boleh saya bilang itu untuk segmennya atau tempatnya lokasinya harus memang dibedakan, tidak bisa harus apa namanya orang Jawa digubiah-gubiah. Ya betul. Itu kan Pak ya. Betul. Harus spesifik. Spesifik ya. Oke, menurut dia itu bisa pengamatan saya itu pemantau ya. saya dan ya. Pengalaman saya yang sudah berapa kali nanam. Oke, berarti kalau granula airnya bisi yang Pak Teguh sudah sering kali tanam, panen, merasakan tuh secara performa dibanding dengan yang lain Pak, yang bukan bisi lah misalkan. Ini secara performa untuk petani-petani bagaimana Pak? Ada pas tumbuhnya ada beda atau lebih cepat atau bagaimana Pak? Ini kalau saya pribadi, sama pribadi. Kalau saya pengamatannya gini, jadi bagaimanapun namanya tanaman itu walaupun sama, itu beda perawatan juga beda hasil. Ya, okay. Termasuk benih saya pribadi memang ditanam 3 orang itu tetap beda juga. Berbeda, termasuk bisi. Ya. Cuman kalau kita berbicara tentang perbedaan kentang, itu kan yang kita garansi di serangan virusnya. Okay. Ya, serangan virusnya dalam arti dalam satu hamparan itu nanam per 1000 batang itu kan di serangan itu maksimal kan 0,5%, jadi maksimal 5. Itu ya. Itu harus seperti terjamin. Kalau sudah ada di granulanya bisi yang itu tadi? Ya, alhamdulillah selama ini mulus. Gitu ya Mas. Nah, jadi biasa berarti ya. Jadi saya penangkar benih terus bisi. Kita juga customer bisi yang menyebar di daerah Jawa Tengah terutama. Itu garansi kita itu di serangan virus. Memang itu atau aturan dari Permentan memang seperti itu. Jadi garansinya di virus. Kalau nanti kayak performa apa kan, nah itu beda perawatan orang, beda caranya. Nah, ibarat toki bahannya sama, betul. Cara masaknya beda kan termasuk ketinggian dan sebagainya juga kita tidak bisa menggeneralisasi. Banyak faktornya. Tapi yang kita garansi kita jamin itu di serangan virusnya. Ya, berarti lebih sedikit ya, lebih toleran lah. Ya, selama ini alhamdulillah tidak temukan lah virus-virus yang banyak itu hasilnya jauhnya mulus. Terkait dengan performa ya itu kadang-kadang perawatan, adaptasi juga karena dia kan benihnya dari luar ditanam di sini lokasi A mungkin cocok tumbuhnya bosok tapi di lokasi B karena tanahnya mungkin berpasir kurang air tidak bisa. Nah itu kan tidak subjektif gitu ya. Tapi yang kita jamin adalah namanya benih saya juga pernah kan di virus. Kita tidak bisa bocor ini kamu ini performanya bagus. Ya perawatannya itu loh gimana? Musim juga pengaruh. Pupuknya dikasih banyak apa enggak? Betul, makanannya kan. Ya, betul. Kemudian itu tadi Pak, kalau dari sisi anggota Pak Agus ini kan punya komunitas atau asosiasi lah. Nah, yang saya dengar lagi Pak, karena kembali saya pernyataan di awal sebelum kesini saya bertamu ke Pak Agus, saya kan agak lama di lahannya, bukan di lahannya Pak Agus saja, tapi di lahan tetangga-tetangga itu kan petani masih banyak di situ. Kebetulan saya kan masih agak pagi Pak. Itu mereka katanya dari mana Bapak tahu benih itu bagus atau tidak? Apa menanam sendiri atau dari kios atau dari Pak Agus? Katanya kalau Pak Agus bilang A, mereka ikut A. Kalau B ikut B. Lah, apa yang menjadikan Pak Agus itu bisa meyakinkan petani di asosiasi tadi, petani kentang tadi, sehingga ikut Pak Agus itu apa karena takut, apa karena memang berinya bagus, atau karena sungkan, atau kepercayaan, atau bagaimana? Lebih merasa aman, nyaman memakai mereknya bisi, kentang bisi daripada yang lain tuh kalau menurut Pak Agus
menilai di anggotanya bagaimana Pak? Jadi mungkin kalau musim-musim kemarin kalau saya tidak penjual benih ya, itu kan jumlahnya banyak sekali. Kalau saya memang nekat mencari keuntungan hanya sekedar keuntungan bisa saya. Tapi saya yang saya pertaruhkan itu kalau orang Jawa saya bilang jengkoknya lebih tebal ketimbang keuntungannya.